Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Alifan Nur Rahmat. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَسْكُرْ فَإِنَّمَا يَسْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna sirraka la zulmun adim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya, marilah bersama-sama sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Kanda Gusani SAG MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sejenak menundukkan hati kita seraya bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan di sore hari ini nanti dari awal sampai akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbi awzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna inna shina aw akhtana. Rabbana
ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واكتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kita saksikan bersama prosesi pelantikan pengurus Majelis Daerah Korps Alumni HMI Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026. Prosesi pelantikan pembacaan SK kepengurusan Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Presidium Majelis Wilayah Jawa Timur Dr. Ali Mufti, izin Bapak-bapak semua, para senior, saudara sekalian yang berbahagia, kami akan membacakan SK pengurus Majelis Wilayah tentang kepengurusan Majelis Daerah Kahmi Trenggalek tahun 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Majelis Kahmi Jawa Timur nomor 002/SK Majelis Wilayah Kahmi 9/2021 tentang susunan pengurus Majelis Daerah Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Jawa Timur setelah menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Kahmi dan konsolidasi organisasi serta demi menjaga kelancaran tugas Majelis Daerah Kahmi Trenggalek, maka dipandang perlu untuk mengesahkan susunan pengurus Majelis Daerah Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026. Mengingat pasal 5 dan seterusnya anggaran dasar Kahmi, pasal 2, 1, 22 dan seterusnya anggaran rumah tangga Kahmi, memperhatikan hasil musyawarah daerah 3 Majelis Daerah Kahmi Trenggalek pada tanggal 22 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1442 Hijriah di Trenggalek, Jawa Timur. 2. Susunan pengurus dan seterusnya. 3. Hasil rapat Presidium Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur pada tanggal 25 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1443 Hijriah tentang pengesahan pengurus Majelis Daerah Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026. Memutuskan, memperhatikan, 1. Mengesahkan susunan pengurus Majelis Daerah Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026 sebagaimana terlampir. 2. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon izin nanti kepada Dewan Presidium, kepada Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan para ketua bidang untuk naik ke depan.
Lampiran surat keputusan nomor 002 SK garing MW Kahmi garing 9 2021. Dewan Penasehat. Ketua Haji Ahmad Sanusi MPDI. Anggota 1 Insinyur Haji Muhammad Siswanto SHMM. 2 DRS Catur Winarno MM. 3 DRS Gusani MPDI. 4 Wicaksono MPDI. 5 Insinyur Didik Susanto. Dewan Pakar. Ketua Dr. Haji Suripto MPDI. Anggota 1 Dr. Haji Muhammad Rafiq Hindoyono MMars. 2 Yasin SAG MPDI. 3 Insinyur Heri Yulianto. 4 Insinyur Agus Sudibyo. 5 Heri Yuliantono SE MAP. Dewan Presidium. Disilakan maju ke depan. Koordinator Ari Wianto MPDI. Anggota Presidium Imam Khairi MPDI. Anggota Presidium Irfan Hadi Praktikno MPDI. Anggota Presidium Nur Huda SHI MH. Anggota Presidium Dr. Nurholis MPDI. Sekretaris Umum Ida Mahmudin SPDI. Wakil Sekretaris Umum Amrullah SPDI. Bendahara Umum Yogasari Prabowo MPDI. Wakil Bendahara Faridatul Maisoro Sarjana Ekonomi. Bidang-bidang. Ketua bidang, diharap ketua bidang untuk naik. 1 Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua Fikri Mustafa SPDI. Anggota Ajar Sodik SPDI. 2 Gayus Sutriono Bihantoro SH. 3 Taufik Hidayat Adi Saputro MPDI. 4 Silvia Novia Anggreni SPDI. 2 Bidang Riset, Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Ferry Diantoro MPDI. Anggota 1 Zen Rahmayana MPDI. 2 Teguh Hadi Widodo SPDI. 3 Titis Ismail SPDI. 4 Didik Priyo Sambodo MPDI. 3 Bidang Perekonomian dan Kewirausahaan. Ketua Eko Susanto SPDI. Anggota 1 Istiqomah SAG. 2 Rahmatullah MPDI. 3 Muhammad Iksan SPD. 4 Faridatul Maisoro SPD. 4 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dakwah. Ketua Muhlisin MPD. Anggota 1 Mujiarto MPDI. 4 Arif Wahyudi SPD. 5 Iib Bahrul Hikam. 4 Hermawan. 5 Anwar Sanusi SPD. 5 Bidang Keperempuanan dan Kesehatan Masyarakat. Ketua Nurmawati SPDI. Anggota 1 Dia Rahayu SPDI. 2 Yesi Dia Dwi Masandi SPD. 3 Sri Rejeki SAG SPD. 4 Jumrotul Ulia SPDI. 5 Risma Pamuji SPD. 6 Bidang Pertanian, Kelautan dan Sumber Daya Mineral. Ketua Doni Farohin SPDI. Anggota 1 Abdul Razak Mikail SPD. 2 Sugeng Santoso SPDI. 3 Triono SPDI. 4 Anton Arifan Eskom. 7 Bidang Hubungan Antar Lembaga, Komunikasi dan Teknologi Informasi.
Ketua Sudar Mauko SPDI. Anggota 1 Fathur Rahman Al-Banjari, 2 Fandi Adi Purwoko, 3 Imam Mashudi MPDI, 4 Mujahidin SPDI. Demikian, bila taufik walhidayah ditetapkan di Surabaya tanggal 18 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan 25 November 2021 Masehi. Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur Dr. Haji Edi Purwanto STP MM, Koordinator Presidium ditandatangani, Aksanul Yakin Rifat SEP MM, Sekretaris Umum ditandatangani. Kami mohon kepada Dr. Ali Mufti MSI, Presidium Majelis Wilayah Jawa Timur untuk melantik. Silakan. Untuk petugas membawa bendera dan rohaniawan, disilahkan untuk mengambil tempat. Pengucapan ikrar pelantikan oleh Presidium Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Sebelum ikrar pelantikan kami, saya akan bertanya lebih dahulu kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Majelis Daerah Kahmi Trenggalek? Bersedia. Karena itu, ikuti kata-kata saya. Mohon izin, hadirin dimohon berdiri. Ikrar pelantikan Kahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Majelis Daerah Kop Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Trenggalek Masa Bakti 2021-2026 berjanji dan berikrar bahwa kami dengan kesungguhan hati dan seadil-adilnya akan melaksanakan ketentuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga nama baik Kahmi sebagai amanah yang dibebankan kepada kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Dilanjutkan dengan penyerahan kepengurusan, ditandai dengan penyerahan bendera Kahmi dari pengurus Kahmi Trenggalek masa bakti 2015-2020 kepada pengurus Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026. Kepada Kanda Ahmad Sanusi, Koordinator Presidium Kahmi Trenggalek, dan Kanda Ariwianto, Koordinator Presidium Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026, dimohon mengambil tempat. Saya serahkan kepengurusan Kahmi Trenggalek 2021-2025. Semoga amanat melaksanakan misi organisasi. Pengurusan kami terima. Untuk selanjutnya, Presidium Majelis Wilayah Jawa Timur, Bupati Trenggalek yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesrasetda Trenggalek, disilahkan menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik dan foto bersama. Selamat ya. Selamat. Selamat. Ayo Pak, asisten sini. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pengurus Majelis Daerah Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026. Yang belakang pergi depan. Untuk selanjutnya, Presidium Majelis Wilayah Jawa Timur beserta Asisten Pemerintahan dan Kesrasetda Trenggalek beserta segenap pengurus kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan pengurus Majelis Daerah Kahmi Trenggalek akan disampaikan oleh beliau Kanda Haji Ahmad Sanusi MPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang jangan terkejut kalau saya naik bukan pengurus baru loh ya ini. Engko dikira panggah nguasani ae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Trenggalek atau yang mewakili, yang kami hormati Presidium Kahmi Jawa Timur, Adinda Dr. Ali Mufti MPDI SAG PMM akeh banget mbuh. Maca gelare aku ra iso apa neh melok kuliah. Sekretaris Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur Mas Yakin Rifat, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Trenggalek Bapak Dr. Andes Rohmat masih di sini.
Bapak Kapolres Dandim atau yang wakili Ketua GP Ansor Gus engko jagungan. Ketua IKP MII Pak Wahono Arif, semoga Wahononya tetap Arif. Ketua Pemuda Muhammadiyah, Majelis daerah kami Ngawi, terima kasih atas kedatangannya. Blitar, Kediri, Tulungagung, Pacitan ada semua, Magetan tadi ada, Blitar ada, alhamdulillah. Para kohati, wis rasa tak sebut siji-siji, dari Tulungagung ada dikomandani Mbak Lili dan kawan-kawan. Ora tak celok kabeh. Engko letak onene konangan lha iki Bawaslu ngendi-endi sini kok wong alumni HMI ngono dikira piye ngono. Semua tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat tanpa aral satu apapun. Saya ucapkan selamat yang pertama-tama kepada adik-adikku pengurus baru Majelis Daerah kami Kabupaten Trenggalek. Semoga amanah bisa menjaga misi kita untuk memajukan Trenggalek yang berasaskan Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti yaumul akhir kita dapat syafaat dari beliau, masuk surga bersama beliau. Saya tadi di BCI Pak Wid dikenek nih, lupa komisioner isine kok wong kahmi tok. Sing nyambut kuwi uduk wong kahmi tok, tapi konco-koncone kami iki meng kliwatan sitok. Ketua GP Ansor ambi ketua IKP MII lali paling apa undangannya dadak. Bapak dan Ibu, kami mesti ngenteni iki adalah generasi terusan setelah sekurang-kurangnya 4 tahun aktif di perkuliahan dan aktif di HMI. Jadi kami wajib kuliah. Jadi kalau ada orang tidak kuliah ngaku kami salah. Dulu waktu dengan Pak Nyadin pernah perangkat desa ngamuk-ngamuk, aku ini alumni HMI, sekolahnya MTS tok. Ya Pak Nyadin ya, LK berapa itu di Ngadirjo, Pak Onle Pak Imam MOT-nya waktu itu kalau tidak salah. Kalau kita melihat realitas, insya Allah kami ada di mana-mana. Kami ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Karena kami adalah wadahnya umat. Dan jangan terkejut dan jangan heran kalau di kami, Mas oper mixing Mas, operator ndak penak, dikurangi gainnya, dikurangi. Oke. Kalau alumni HMI berasal dari mana-mana, banyak alumni HMI yang dari Nahdlatul Ulama, banyak alumni HMI yang dari Muhammadiyah, banyak alumni HMI yang tahfidz Quran, juga
banyak alumni HMI sing ijik belajar maca Quran. Karena HMI bukanlah madrasah, apalagi madrasah diniyah. Dalam proses perkaderan HMI, yang dikuatkan adalah wawasan keislaman dan wawasan keindonesiaan. Yang dibahas adalah mengapa kita beribadah, bukan bagaimana kita beribadah. Maka setiap kader HMI tidak ada perubahan tata cara ibadah sebelum masuk HMI dan sesudah keluar dari perkaderan HMI. Kalau masuk pakai nawaitu, keluar tetap nawaitu. Kalau masuk pakai usoli, keluar tetap usoli. Kalau masuk HMI pakai niat ingsun, keluar panggah niat ingsun. Kalau masuk tidak begitu rajin sholat, keluar pasti rajin sholat. Karena yang dibahas mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus beribadah. Misi utamanya adalah mengembangkan wawasan keislaman dan keindonesiaan sebagai bentuk realitas dari pembentukan Islam akademis pencipta pengabdi yang berdasarkan Islam. Maka hukumnya wajib bagi pengurus majelis daerah untuk memaksimalkan peran keumatan dan keindonesiaan. Untuk pengabdian di masyarakat, alumni HMI yang sudah siap terjun ke masyarakat bisa belajar pada karakter air dan harus belajar pada karakter air. Air itu bisa masuk di wahana dalam bentuk apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun, itu air. Satu tetes air bisa bermanfaat untuk obat mata. Ini HMI. Setetes air pun alumni HMI bisa mengobati mata. Artinya apa? Alumni HMI bisa memberi pencerahan kepada umat. Bisa membuka mata umat bahwa rahmatan lil alamin itu untuk umat semua, bukan untuk satu atau dua golongan. Sehingga bisa masuk ke mana-mana. Satu gelas air bisa untuk membantu diminum oleh manusia, untuk makhluk hidup. Satu gelas air. Dan pastikan karena air adalah air yang diproses perkaderan oleh HMI, maka air itu air yang betul-betul menyehatkan. Satu timba air bisa digunakan untuk menanak nasi, untuk menanak makanan, untuk membuat kue yang pastinya karena diolah oleh alumni HMI, maka makanan itu pun yang lezat, halalan thayyiban. Satu kolah air bisa digunakan untuk mandi, membersihkan, untuk wudhu, untuk bersuci. Air yang ada di sungai bisa digunakan untuk mengaliri sawah, pertanian. Kalau dibendung bisa menjadi pembangkit listrik yang sempurna, memberi pencerahan kepada lingkungannya. Bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sedanau air bisa digunakan untuk tempat wisata, untuk menghidupi lingkungannya. Air yang ada di lautan, di sana banyak sekali yang bermanfaat untuk manusia. Akan tetapi, sejinak-jinak air, selunak-lunak air, sehalus-halus air,
Kalau tidak mendapat tempat yang kuat, bendungan bisa jebol, bisa menyebabkan banjir bandang. Selunak-lunak air kalau di lautan bisa menyebabkan tsunami. Karakteristik air ini, karakteristik air ini perlu dipahami dan dihayati oleh kader HMI yang sudah alumni. Maka ya jangan heran, dalam manajemen konflik HMI, untuk membuat tsunami tidak perlu laut kita tumplek, kita buat gempa di beberapa tempat, tsunami datang sendiri. Ya Pak Wahono ya. Untuk membuat banjir tidak usah jebol bendungan, kita biarkan pintu bendungan buka, akan banjir sendiri. Untuk membuat irigasi yang baik, maka aliran air harus ditata. Dalam filosofi air ini, kita sampaikan bahwa alumni HMI ada di mana-mana. Yang di depan tadi ada yang pengusaha, ada yang lawyer, ada yang PNS, dan yang datang ini ada yang fungsionaris organisasi pemuda, juga ada pengusaha, ada DPR, politikus, pejabat, nah ora sata sebene. Maka dari itu, mustahil apabila alumni HMI di Trenggalek yang jumlahnya besar dan ada di tempat-tempat strategis itu tidak bisa memanfaatkan diri dalam hal-hal terkait pemberdayaan umat. Kita harus selalu mengkondisikan sesuatu, harus peka terhadap perubahan. Akan tetapi kalau mengkondisikan sesuatu sulit, harus memanfaatkan situasi. Artinya apa? HMI kuat tidak harus dengan tenaga sendiri, tapi memanfaatkan kebersamaan. Maka kita lihat, apabila HMI ada di dalam jabatan, insya Allah misi keumatannya jalan. Kalau HMI ada di kepengurusan Muhammadiyah, insya Allah lebih lunak. Kalau HMI ada di pengurusan Nahdlatul Ulama, insya Allah juga akan lunak. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin itu betul-betul terpaku. HMI lahir dari pluralitas untuk umat ini. Maka hukumnya wajib bagi HMI, bagi alumni HMI untuk mengedepankan moderasi, toleransi, bukan emosi. Dan insya Allah alumni HMI lebih pintar ngomong, lebih pintar memahami, dan tidak minta untuk selalu dipahami. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten 1, Pak Widarsono, dan di mana-mana ketemu beliau. Ojo tak takokne Pak, engko sampean ki sapa ya Pak sane ngendi-ngendi kok ana wis biyen ngene iki. Ya karena di HMI ya seperti tadi Pak, air yang bisa ada di mana-mana. Kami berharap komunikasi yang sehat, baik bimbingan, pengarahan, syukur fasilitas untuk MD kami. Insya Allah setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pengurus baru,
jalan terus kita komunikasi dengan baik dengan pemerintah daerah, dengan seluruh elemen masyarakat untuk memajukan Trenggalek. Sebaliknya mohon juga nanti pemerintah daerah juga ikut memajukan kami. Sayang Pak Bupati ini tidak rawuh. Lek rawuh ngimeng lekku anu rodok banter Pak. Engko lek lekku ngegas rodok banter engko lek nyampe ning potol engko ndak lengkap. Itu mohon bimbingan arahan dari pengurus wilayah juga, arahan juga dari Bapak Bupati nanti demi kemajuan HMI yang insyaallah rahmatan lil alamin, dan yakin usaha sampai. Sekecil apapun berbuat untuk warga, masyarakat dan agama. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bapak tamu undangan. Saya selaku insya Allah yang dituakan, lek tertua ndak, masih ada Pak Gusani senior saya. Pak Ali Mufti sampean yo tak Pak masih adikku sebab sampean pengurus majelis wilayah, dan itu hukum alam. Biyen ning HMI sak ngesorku saiki ning kami sak ndurku. Ya Mas yakin ya? Tapi aku ndak nyeluk kandal. Aku gelem nyeluk kandal sampean siap kualat. Tapi apapun beliau adalah kader terbaik HMI Trenggalek Tulungagung, yang insya Allah sekarang beliau adalah anggota DPR RI. Sejak dilantik aku rung tahu takok gajimu piro oleh gaji piro, sebab aku rung tidak ngopi. Dan krungu-krungu iki mung ya dicukupi Mas Ali. Barakallah, semoga bermanfaat. Kecuali yang kecil-kecil. Nah, sesok kita program kami Trenggalek segera punya geraha. Saya berpikir cari uang 500 juta itu tidak mahal, tidak banyak. Lek aku 10 juta, uang 50 10-an juta. Uang 50 wis oleh. Alumni HM ini 300 piro ngono. Lek sak miliar ya oleh. Saya gremeng-gremeng dengan pengurus baru harus punya geraha kami, punya untuk diskusi, untuk ngopi-ngopi, ya sekali-kali untuk sholawatan bareng. Jalurnya wajib antara Ngetal ke alun-alun atau seputar jalan kota. Elek-eleke ning sandingi Pak Ripto kono. Mosok 500 juta rong oleh Pak Ripto. Oleh ya? Lek ora oleh sak miliar. Ning HMI golek sak miliar ndak akeh. Karena HMI insyaallah sugih-sugih. Sekurang-kurangnya sugih niat. Loh, sugih itu perasaan. Kaya itu perasaan. Banyak orang uangnya banyak, tapi rumangsa melarat. Dadi ndak tahu gelem ngei, isine golek wae. Ana sing pas-pasan tapi panggah ngei ae. Kalau di HMI insya Allah tidak. Sugih lahir batin. Semoga terrealisasikan. Pengurus baru hukumnya wajib. Pak Ali nanti digedor lagi. Saya siap terdepan. Lek sido aku nyatet dhuwur dhewe 10 juta. Lek rasido masya Allah. Komisioner minimal pada aku. Itu Bapak Ibu yang baru saya sampaikan. Semoga kehadiran panjenengan di sini semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh solihah kita semua. Panjenengan diberi kesehatan bersama keluarga, banyak rezeki yang barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk pengurus majelis daerah kami Trenggalek. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan pengurus majelis wilayah kami Jawa Timur. Beliau Bapak Dr. Haji Ali Mufti SAG MSI. Kami persilahkan. Boleh kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili asisten 1. Yang saya hormati Komandan Kodim, Komandan Pak Kepala Kepolisian Trenggalek atau yang mewakili. Yang saya hormati Presidium kami, oh ini kita ini sabotase ini. Mesti di forum ini ada yang nggak suka sama saya, tapi tidak apa-apa karena tidak harus semua orang itu suka. Yang saya hormati para presidium dari kabupaten sekitar, ada Kabupaten Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Blitar. Selamat kepada Blitar yang baru musda, Presidium 5 terpilih, bahagiakan kami Blitar itu. Yang saya hormati para senior saya. Jadi di sini saya sebut senior saya itu ada pertama Gus Hani, ya, Mas Gus Hani ini senior. Yang kedua Mas Imam Only. Baru klaster yang ketiga itu Bosan, gitu. Namanya Bapak Haji Ahmad Sanusi. Nah, ini senior level 3 kalau dengan saya, jadi kakak ketiga. Ya. Saya sangat berjasa, berutang budi sama beliau-beliau ini bertiga karena menciptakan saya jadi orang pemberani. Yang saya hormati seluruh keluarga besar alumni HMI yang ada di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih atas kesempatannya, atas nama Majelis Wilayah kami Trenggalek, wilayah Jawa Timur, saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang baru dilantik MD kami Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan setelah dilantik tidak turu. Tadi ada Mas Ivanuddin tadi, tapi setelah dilantik menjadi bergairah, bersemangat untuk mengabdikan diri ini kepada keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Para senior, kawan-kawan semua yang saya hormati, satu hal yang harus kita pikir di himpunan ini adalah pengkaderan. Satu hal penting, HMI tanpa pengkaderan maka proses regenerasi menjadi berhenti. Jadi saya ulangi lagi bahwa HMI tanpa ada pengkaderan maka proses regenerasi itu akan berhenti. Oleh karena itu tugas pokok keluarga besar atau kami ini ya bagaimana agar kita bisa mensupport, ya, bukan membimbing, ya, beda. Kami harus bisa mensupport, khususnya duit. Ya, sudah itu aja intinya. Sehingga proses kelancaran pengkaderan di HMI ini bisa berjalan dengan baik. Baik yang LK1, LK2, LK3 maupun kegiatan upgrading yang lain. Itu tugas atau misi utama kenapa kami ini harus ada. Itu misi pertama.
Jadi proses kaderisasi ini harus jalan terus. LK1 harus jalan terus, LK2 harus jalan, LK3 harus berjalan. Kalau membuat geraha itu hanya politik. Ya. Walaupun saya juga banyak mensupport bangun geraha. Tetapi geraha itu dimensinya adalah politis. Pokoknya kayak yang belum saya hormati ini Majelis Etik wilayah kami Jawa Timur. Ya, ini Mas Nyadin ya Mas Nyadin. Yang saya hormati ini ya Mas Nyadin yang saya hormati. Jadi itu pertama. Berarti kami harus mensukseskan persoalan-persoalan pengkaderan di himpunan mahasiswa Islam. Karena memang kita bisa seperti ini itu karena mengikuti proses kaderisasi di himpunan ini. Nah, oleh karena itu fungsi kita karena sudah pensiun di HMI ya jangan jadi pembina yang penting ya. Jangan jadi pembina itu begini kawan-kawan sekalian. Mau LK dituntun, mau Kompercap diintervensi, mau Musda didendeni, mau melangkah apa didendeni, itu pembina. Tetapi kalau mensupport, kamu kurang apa, adik-adik ya, ikut bang kurang uang ya, dikasih aja sudah. Setelah itu kita ikhlas. Kami kan kita itu harus kita ikhlas. Harus begitu. Insya Allah Ali Mufti sampai hari ini tidak pernah terlibat urusan-urusan sebagai pembina itu. Jangan jadikan HMI ini oleh kami, HMI sebagai panti asuhan. Ya. Apa-apa mau disetir sehingga independensi, watak-watak kompetitif, watak-watak berjuang, watak-watak bertarung itu menjadi tidak kuat. Lagi nongol-nongol mundur, lagi mau apa mundur, karena gak kelatih menjadi mentaruhkan hidup kita untuk sebuah kesuksesan itu tidak pernah terjadi. Karena HMI kita posisikan sebagai panti asuhan. Ya, ini pandangan saya secara pribadi bahwa himpunan mahasiswa itu independensi, silakan mereka mengambil keputusan apapun untuk organisasinya. Kita kalau dijalui duit ya dikasih aja sudah. Kalau nggak duit ya sudah nggak duit gitu. Itu yang pertama. Jadi fungsi kami itu bukan sebagai pengasuh panti asuhan di mana peserta panti itu adalah HMI, mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam HMI. Ini penting saya sampaikan karena aku dulu zaman di HMI kalau nggak berani, mungkin ya tidak berani nyalek di PRRI. Ada kaitannya. Karena saya mengorbankan semuanya untuk itu. Ya, kita mengorbankan semuanya itu. Didiklah adik-adik HMI ini menjadi aktor-aktor pemberani untuk mentaruhkan hidupnya untuk kesuksesan masa depannya. Jangan disulur. Apa-apa dituntun, apa-apa di ini, tapi gak pernah ngasih uang. Ngasih uang 100-200 itu ya. Itu tapi ingin membina HMI. Ini jangan sampai terjadi. Zaman bisa saksikan, saya tidak pernah intervensi itu baik di Ponorogo maupun di mana saja. Karena itu wadi buat saya. Oleh karena itu saya mengajak semuanya, ayo jadikanlah HMI ini menjadi tempat adik-adik berlatih agar bisa tumbuh menjadi politisi yang baik, menjadi bisnismen yang bagus, menjadi LSM yang baik, menjadi birokrat yang hebat, menjadi intelektual yang luar biasa. Tetapi kalau kreativitas mereka kita hentikan di tengah jalan di saat mereka mengkaderkan diri, maka mereka akan kehilangan apa yang disebut dengan daya-daya intelektual, mereka akan habis. Daya-daya imajinasi mereka akan hangus karena kita intervensi setiap jam, setiap hari, mau berbuat apa-apa harus sowan ke alumni. Udah, itu harus kita akhiri. Saya minta HMI jangan mau.
Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan, Bapak Ibu para senior yang saya hormati, kami yang kedua misinya adalah menciptakan sesuatu, mengabdikan sesuatu untuk negeri ini. Apa itu? Kawan-kawan sekalian, para senior yang saya hormati, menciptakan, terbitnya insan akademis pencipta. Sekarang kita adalah dituntut oleh bangsa ini. Kalau kita punya keyakinan, punya jargon, punya ikon, punya apa yang disebut dengan kebangsaan dan keumatan, maka alumni HMI harus mampu melahirkan sebuah karya. Apa itu karya? Karya yang bisa menjawab terhadap tuntutan masyarakat, tuntutan bangsa kita saat ini. Apa itu? Problem tenaga kerja. Apa itu problem pendidikan? Apa itu problem kesehatan? Apa itu problem-problem kebangsaan lain yang tentunya saat ini sangat banyak yang harus kita sikapi secara baik. Keterlibatan kita ini menjadi penting. Contoh realnya begini, ya, bangsa ini sekarang mengalami problem COVID, persoalan ekonomi mandek, tenaga kerja banyak yang nganggur. Apa yang bisa kita ciptakan untuk mereka? Ini persoalan. Itulah akhirnya kawan-kawan sekalian semua yang saya hormati, keberadaan kita menjadi penting untuk menciptakan dan untuk mengabdikan diri kita kepada bangsa dan umat ini. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, jangan dikira yang pegawai negeri, yang KPU, yang Bawaslu itu sudah menjalankan misi ini, belum. Ya, saya ulangi lagi. Yang bekerja di mana-mana itu, PNS, yang Bawaslu, yang KPU, yang apa itu belum menjalankan apa yang disebut dengan terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi. Karena apa? Karena pencipta dan pengabdi itu membutuhkan sebuah talent, ya, yang luar biasa yang harus dimiliki oleh kita untuk mengkreativitas hidup kita, agar kreativitas hidup kita ini bisa bermanfaat bagi kepentingan umat dan bangsa, yang itu menjadi ikon kita sejak dulu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu alumni HMI harus bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Majelis Wilayah Jawa Timur, Bapak Ibu dan saudara sekalian, problem kita ke depan adalah bagaimana distribusi kader, bagaimana mengelola alumni-alumni HMI yang sudah sangat banyak ini menjadi insan-insan akademis yang mampu menciptakan sesuatu, mampu untuk mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat dan bangsa. Itulah yang saat ini menjadi agenda besar Majelis Wilayah Jawa Timur yang harus diterjemahkan juga oleh majelis daerah. Itulah hal prinsip Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang harus kita cermati. Perkara-perkara fisikly itu gak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa tumbuh berkembang, mengelola identitas kita menjadi sebuah pergerakan yang itu bisa menjawab problem-problem kebangsaan dan problem keumatan. Ini yang harus kita jawab. Kita selalu bertanya di dalam banyak hal, ide-ide berkembang. Majelis wilayah itu ya cuma mikir KPU dan Bawaslu gitu. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan UMKM. Makanya sekarang di Jawa Timur kemarin kita mengadakan pelatihan barista yang dipelopori oleh Sekretaris Umum Majelis Wilayah Jawa Timur. Insya Allah nanti di akhir bulan apa bulan depan awal akan kita bawa itu ke Ponorogo. Kita akan mendorong para alumni muda kita menjadi entrepreneur yang mampu punya outlet kopi di mana-mana. Itu sekarang pergerakan yang kita lakukan. Sehingga kalau ini bisa kita lakukan, melahirkan para entrepreneur warung kopi, maka para alumni muda kita akan bisa membuat outlet kopi di banyak titik-titik. Dan itu akan mendorong sebuah pertumbuhan, akan mengurangi pengangguran,
mendorong pertumbuhan ekonomi, tingkat belanja akan tumbuh. Karena para alumni muda punya warung, dia punya hasil, hasilnya ini bisa untuk belanja. Belanja inilah akan membangun pergerakan ekonomi bangsa. Kalau belanja ini kita berhenti, maka pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi nol. Makanya warga kami harus punya uang, ya, harus punya uang, uangnya harus lebih, ben gelem blonjo, di warung kopi, di mana itu toko-toko lokal itu, di mana saja, ya, belanja beras, belanja apa saja. Kalau kita punya uang, maka belanja kita itu akan mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi yang itu bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Kalau kita nggak pernah jajan, ya nggak pernah beli rokok, pernah ngopi, ya meneng aja di rumah, nah, kita nggak terlibat itu, tidak ikut partisipasi mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Kenapa sih bangsa ini kasih BLT, ngasih uang ke rakyatnya, agar rakyat punya uang, setelah punya uang untuk bisa belanja. Setelah belanja maka akan ada pergerakan ekonomi, disitulah pertumbuhan ekonomi, bukan untuk beli togel, kan gitu ya Pak? Bukan untuk beli togel. Ada banyak dulu oleh BLT gitu ke togel. Nah itu tidak boleh. Lah oleh karena itu warga kami harus punya uang. Kalau warga kami punya uang, semua punya uang, maka eksislah kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang penting pergerakan ekonomi alumni HMI agar tetap bisa kita kawal sampai nanti. Karena itu pokok. Dulu kita punya cita-cita kalau Gus Bosan ini mau menjadi bupati atau misal Macung Bupati Trenggalek tahun 2024. Para alumni Trenggalek sugih-sugih, uangnya oke, maju bos, bupati. Ini ayo kita urunan, iya kan? Udu Pak Wicaksono 1 miliar, Pak Suryapto 1 miliar, Ari Wianto 1 miliar, mana nanti Huda, Ari, semua ya udu untuk sebuah kompetisi politik dalam rangka keumatan dan kebangsaan akan luar biasa. Kita ke depan harus menjadi botoh-botoh politik, sehingga botoh-botoh politik itulah yang akan kalau botohnya itu alumni HMI, insya Allah otak dan hatinya itu waras. Maka intervensi botoh HMI ini, ya bupati yang terpilih juga akan mengambil kebijakan yang waras. Makanya kita harus kaya, biar kaya kita harus bisnis, punya usaha, betul? Ya, wes ojo mikir politik sih, ben politik dipikir bosan sih. Cukup Pak Sanusi yang mikir politik, yang lain mikir bisnis. Nandur porang, nandur duren, nandur apa lagi itu? Galak isunya. Apa? Nandur apokat. Ya, ayo kita gunakan waktu energi dan ini untuk ekonomi. Ojo mikir BMT terus kayak Pas Nadin, BMT gak berkembang itu. Ya kan? Susah itu BMT itu. Ya nandur yang halal, yang manfaat, yang ini gitu kan. Nah ini saya dorong biar kita punya uang. Kalau Pak Nyadin kepingin jadi bupati Tulungagung, alumni Pak Amin, Pak Imam, siapa lagi? Dan lain-lain itu, Mbak Herlin, terus apa itu? Mbak Etik punya uang. Gus, masuk nggak bupati Gus? Ini duit. Gus tidak jadi bupati. Karena Gus tidak jadi bupati didukung dengan uang yang baik. Maka mengambil kebijakan buat pemerintahan di Kabupaten Tulungagung menjadi baik, insya Allah. Tetapi kalau tidak ada punya uang, Gusdin muncul-muncul mendelep lagi, kan apa diganti duit, muncul-muncul. Pak Sanusi juga begitu, muncul-muncul di survei mendelep lagi. Ini gak mending itu. Kalau kita sudah muncul maka jangan mundur, betul. Kalau kita sudah muncul di ruang publik calon bupati, calon apa begitu, ya jangan mundur tenggelam lagi, itu memalukan himpunan, memalukan keluarga besar itu. Memalukan keluarga besar. Selalu senengnya melok survei, melok apa begitu, tetapi setelah dimuncul dia gak akan terus kadang ngitung.
gak cukup aset ini gitu kan. Asetnya Gusdin, kos-kosan, rumah apa, didol, Mas Bupati tetap gak cukup. Lah kalau alumninya kaya-kaya, ayo Gus, kita sebagai donatur. Intinya Majelis Wilayah Jawa Timur ngajak kita untuk punya produktivitas ekonomi yang baik, sehingga politik kita ke depan bisa kita bangun dengan kekuatan-kekuatan internal kita. Jangan menggunakan pola sekarang, kawan-kawan sekalian. Aku udah 100, kowe jadi 200, itu berat. Kalau kita sumbang ya, Pak Nyadin Mantu Bupati aku duit itu kan tak bantu. Ya bantu itu ya apa? Hibah ya, hibah. Bantu itu hibah. Jadi tolong kalau kita mau macung di wilayah ruang publik ini, kalau sudah muncul jangan mundur. Kalau mundur lagi keluarga besar yang malu. Ya, kalau gak wani tenan ya ojo muncul. Ya, ojo muncul. Saya pikir itu kawan-kawan semua mohon maaf. Ya saya ini junior kalau di depan Pak Mam, Pak Gusani, tapi saya punya pengalaman di dunia pertarungan 4 kali. Ya, saya punya pengalaman di dunia pertarungan 4 kali dan ada abdon lah, tapi itu bagian dari cara Allah untuk membuat jatuh bangun dalam kehidupan. Coba belajar untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Insya Allah Tuhan akan bersama saya, bersama kita, ya, bersama kita. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangannya untuk beliau. Disampaikan terima kasih Bapak Dr. Haji Ali Mukti SAGMSI. Dan untuk selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Bupati Trenggalek yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Trenggalek, beliau Bapak Dr. Andes Widarsono MM. Disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan, nyuwun sewu mohon izin sekedar mengingatkan bahwa Kabupaten Trenggalek ini masih level 3. Ya. Untuk itu dengan tidak menguras hormat, Bapak Ibu yang sementara maskernya dilepas mohon dipasang kembali. Ya. Nyuwun sewu sekali lagi mohon maaf. Ini saya ini kan kebetulan Satgas Covid Kabupaten punya kewajiban untuk mengingatkan, karena kalau tidak kewajiban saya laksanakan, saya berdosa. Jadi sekali lagi mohon maaf, kita masih level 3 sebagaimana Inmendagri nomor 47. Jadi masih banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama. Yang terhormat Bapak atau Saudara Presidium wilayah kami Jawa Timur, Bapak Dr. Ali Mufti, ya, ini beliaunya saya masih ingat, ini pernah ngastor di DPR Ponorogo aja. Dan sekarang di DPR RI Dapil 7 di Komisi 2. Yang terhormat Saudara Dewan Penasihat Presidium kami Kabupaten Trenggalek, yang terhormat Saudara Pengurus Majelis Daerah kami Trenggalek dan seluruh hadirin yang kami hormati pula. Tentunya tidak lupa mari kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat hidayah karunia-Nya. Alhamdulillah sore ini
kita masih bisa dipertemukan dengan sehat walafiat. Yang kedua, kami sampaikan permohonan maaf dari yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati karena sore ini beliaunya belum bisa hadir bersama-sama kita karena kebetulan waktu yang bersama ini ada acara di Pendopo, yaitu terkait menerima tamu-tamu ya, investor yang insya Allah nanti ada kerjasama dalam rangka akses pasar produk unggulan. Mulai kemarin kita sudah tunjukkan wilayah-wilayah yang berpotensi dan semoga nanti ada kerjasama dan bisa mengangkat ekonomi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan insya Allah Pak Sanusi nanti penjelasan bisa matur Pak Bupati, informasi yang kami terima beliau nanti akan rawuh sebelum acara, kalau sudah acara selesai langsung meluncur ke sini. Jadi bisa penjelasan sampaikan apa yang menjadi harapan dari penjelasan semuanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, berikut akan kami bacakan sambutan yang tertulis dari Bapak Bupati terkait kegiatan pada siang hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi mengikuti kegiatan pelantikan Majelis Daerah KOP Alumni HMI Kabupaten Trenggalek periode 2021-2026 dalam keadaan sehat. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Trenggalek, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara Majelis Daerah Kabupaten Trenggalek periode 21-26 yang telah dilantik dan selamat bekerja. Kami yakin dan mendoakan agar amanah yang diberikan dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan mampu bersinergi bersama pemerintah daerah demi membangun Kabupaten Trenggalek yang lebih baik ke depannya. Hadirin yang berbahagia, kegiatan pelantikan pengurus baru yang dilaksanakan pada hari ini memiliki arti penting dan strategis bagi kelangsungan sebuah organisasi. Karena di pundak para pengurus yang baru inilah perjalanan sejarah kami Kabupaten Trenggalek untuk beberapa tahun ke depan akan ditentukan. Maka dari itu saya berpesan kepada pengurus yang baru dilantik, jadilah pemimpin yang berintegritas, yaitu pemimpin yang jujur, memenuhi komitmen dan berperilaku secara konsisten untuk menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan yang telah diamanatkan sesuai dengan aturan. Saya berharap kami Kabupaten Trenggalek mampu mengembangkan komunikasi secara terbuka sekaligus mampu memecahkan berbagai permasalahan baik intern maupun ekstern dengan dilandasi pola pikir dan wawasan secara luas. Selain itu, hal ini bisa menjadi momentum yang dapat lebih memberikan makna atas peran kami dalam menata tatanan kehidupan masyarakat yang islami di Kabupaten Trenggalek yang kita cintai ini. HMI merupakan organisasi yang besar, alumninya tersebar di mana-mana, baik di level pemerintahan, pengusaha, insan pers, dan lain sebagainya. Saya berharap kepada pengurus kami agar dapat terus berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Terlebih lagi cukup banyak para kader HMI yang mengajukan diri di berbagai bidang. Saya yakin bahwa komunitas yang tergabung dalam kami ini merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa, lintas profesi yang mempunyai kepribadian yang terdidik dan idealisme, sehingga antara Pemda dan kami dapat saling berkolaborasi untuk menciptakan ide dan gagasan dalam membangun daerah, serta menciptakan komunikasi yang baik dan efektif dalam menghadapi permasalahan di daerah. Oleh karena saya minta kepada kami untuk dapat menjadi motivator bagi para adik-adik kader HMI yang masih kuliah dan belajar di perguruan tinggi, serta dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat di masa pandemi ini. Sebagai contoh, pengurus kami dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan protokol kesehatan bagi masyarakat. Beberapa waktu lalu pada acara pelantikan kami di wilayah Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa menyampaikan agar kami bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat masyarakat kelas menengah, middle class.
Saya rasa hal ini merupakan pemikiran dan langkah yang tepat, karena kalau kita ingin maju, maka masyarakat kelas menengah ini harus mendapatkan banyak penguatan dan ruang untuk tumbuh kembang, baik penguatan secara institusional maupun penguatan secara personal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengakhiri sambutan ini, saya berharap saudara sekalian dapat mengoptimalkan perannya untuk menjadi salah satu lokomotif yang kreatif, inovatif, dan implementatif dalam membantu mengenaskan permasalahan sosial yang tidak sesuai dengan syariat Islam, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Semoga kami Kabupaten Trenggalek dapat terus berkarya dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, hindari perpecahan dan jaga selalu persatuan demi utuhnya NKRI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin ditandatangani. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan terus dari yang terhormat Bapak Bupati sudah kami bacakan, dan terima kasih khususnya Pak Ali Mufti tadi sudah memberikan energi positif ya. Jadi disampaikan bahwa untuk saat ini kita perlu membangkitkan perekonomian kita yang kemarin terpuruk karena pandemi ini. Tentunya sekali lagi mohon dukungan dari semua pihak, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita hidup normal seperti sedia kala. Karena apa? Kita ketahui bersama dampak dari pandemi ini luar biasa ya. Dan saya titip untuk Pak Ali ya, kebetulan di Komisi 2 Pak Ali, ini kan 2024 ini kan ada kegiatan pemilu serentak ya, pemilu serentak dan pilkada ya. Kemarin kami sudah rapat dengan Dirjen Polpum. Kita berharap karena dengan pandemi ini anggaran kita itu sudah banyak yang direfocusing ya. Nanti 2024 terkait anggaran pilkada Bapak ya, apa enggak sebaiknya dihandle APBN ya. Cocok enggak Pak? KPU, Bawaslu ya. Ini karena tadi lihat dari testimoni ini teman-teman kami ini banyak yang sukses ya. Ya. Jadi hampir semuanya di KPU maupun Bawaslu ini kan teman-teman dari kami ya. Kami yang sering ngobrol Pak. Kebetulan kami dulu di Gesbangpol, dan yaitu tadi hari Rabu kemarin kita sudah menyampaikan berdasarkan kesepakatan dari teman-teman se-Indonesia wilayah timur kemarin mengendaki agar anggaran untuk pilkada ini mohon dihandle dari APBN ya. Karena saya yakin kalau kita lewat APBN ini kan agak lebih ya. Karena pengalaman kemarin ini dengan APBD ini banyak NPHD yang selalu yang tertinggal itu Pak ya. Terutama di wilayah luar Jawa ini mesti ada yang belum ditatandai dan sebagainya. Itu karena memang kondisi keuangan di daerah ini semakin lama semakin mengecil karena jauh dari pusat. Karena itu tadi kita bersama-sama kita tahu dengan pandemi ini dampaknya luar biasa sampai berpengaruh ke situ. Saya kira itu Bapak yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Widarsono, Asisten Pemerintahan dan Kesrasekda Trenggalek. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini nanti akan ada rangkaian acara orasi kebangsaan dan juga sarasehan kebangsaan, dan sambil mempersiapkan beberapa teknis kami persilahkan dari Ormas, Forkopimda, dan juga dari Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur untuk menuju ke ruangan VVIP, dan kami persilahkan untuk panitia mempersiapkan beberapa perlengkapan yang wajib dipersiapkan. Dan tentunya untuk nanti di sarasehan kebangsaan, moderator yang akan memimpin adalah Bapak Dr. Nurkolis MPDI. Baik, kami persilahkan sambil dipersiapkan kita kasih beberapa lagu
beliau dari Ormas, dari Forkopimda, dan juga dari Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Kami persilahkan menuju ke ruangan VVIP. Panitia silahkan dipersiapkan. Dan tentu rangkaian acara pelantikan pengurus Majelis Daerah Korps Alumni HMI Kahmi Trenggalek masa bakti 2021-2026 usai sudah. Selamat dan sukses memadukan langkah menuju persatuan membangkitkan Indonesia. Saya Dila Horizon mengucapkan selamat sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.